Nah, ini kartu keluarga saya Islam ya. Saya Islam mungkin, nah bentar ya. Saya Islam. Boleh bisa dilihat, kalau bisa dilihat Pak, nanti saya turunkan. Bisa dibaca. Nah, boleh teman-teman lihat yang mungkin belum nggak tidak masuk di sini di luar sana, dilihat saya Islam ya, semua Islam. Nah, kalau sudah, setelah saya mendengar panggilan Bapak Muhammad Kaceh, sewaktu itu saya masih 2020 ya, saya tersadar sewaktu 2020, 21, 22, sekarang 2022, bulan November ya, ini saya perlihatkan baptis saya, surat baptis saya. Maaf teman-teman, karena kami sempat kebanjiran, jadi ada sedikit ini baptis saya bertobat. Coba dilihat tanggalnya. Jadi kalau saya ngomong diperlihatkan benar-benar ini baptis saya. Mohon maaf mungkin sedikit agak mengembang karena saya kebanjiran. Ini sempat saya selamatkan. Nah, kebanjiran. Jadi saya tanggal berapa di sini tertulis saya sudah bertobat. Oke ya Pak ya, bisa di zoom. Nah, saya sudah bertobat, dan bukan hanya saya yang bertobat. Jadi ingin saya buktikan bahwa saya benar-benar bertobat, karena Pak Kaceh dan keluarga saya juga satu persatu yang di sini saya bisa himpun. Ada dua selain saya ya. Ini suami saya, ini anak saya. Nah, ini anak saya. Maaf ya. Nah, ini anak saya. Dan kami beda tanggal untuk baptis ya. Suami saya agak terbelakang sedikit. Nah, yang sebelumnya suami saya itu anak Tuhan dulunya, sempat jadi mualaf teman-teman, karena menikah dengan saya yang agama Islam. Suami saya sempat terjun bebas jadi Islam ya, walaupun Islamnya abu-abu, tapi tidak apa-apa. Tuhan Yesus baik ya. Tuhan Yesus dalam firman Tuhan sudah mengatakan, Tuhan Yesus itu memberikan gambaran mempunyai domba-domba itu 100 ekor kalau saya tidak salah. Mohon maaf karena saya masih baru di dalam anak Tuhan. Saya seingat saya dia punya domba 199 itu domba yang baik, dan 1 ekor domba yang mungkin nakal, barangkali tersesat. Dia lebih mencari dombanya yang tersesat itu. Nah, kiranya Tuhan pakai saya untuk menyelamatkan dombanya yang tersesat itu melalui saya. Walaupun kehidupan saya masih Islam. Jadi teman-teman, bagaimana saya bisa memahami dan merespon Pak Kaceh, karena waktu itu saya masih Islam. Saya tidak bercerita banyak bagaimana saya melihat langsung ke YouTube-nya Pak Muhammad Kaceh. Di situ benar-benar saya dari Islam menonton, saya tersentuh teman-teman. Saya kaget. Kenapa ini seorang, apakah beliau itu Kristen? Saya bingung, apakah beliau ini Islam? Jadi saya kan ingin tahu lebih banyak. Saya nonton, saya teliti omongan beliau detil demi detil. Apa sih maksudnya Bapak ini, begitu loh. Padahal kalau sebenarnya ya, saya waktu itu mungkin saya bisa marah ya, setelah Pak Kaceh mendengar kalau beliau ini apa yang terjadi dengan saya, dan saya tersadar teman-teman. Satu kalimat yang Bapak Muhammad Kaceh sebutkan, tapi Bapak Kaceh saya lihat, menurut saya pribadi tidak ada tuh mendurhakai Quran, tidak. Bapak Kaceh malah justru Al-Quran itu memberi petunjuk, kata Bapak Muhammad Kaceh. Saya tidak kaget. Dan ayat apa yang dibagikan Bapak Muhammad Kaceh waktu itu, surah waktu itu ya, tidak ada seorang pun yang tidak akan mendatangi neraka. Saya kaget teman-teman ya, kalau mendengar ayat itu. Pak Kaceh sebutkan, kalau tidak salah mohon maaf ya karena saya mungkin grogi di sini. Ayat 71 kalau nggak salah ya. Sebentar ya Bapak, mungkin ada yang bisa menambahkan, bisa boleh dibantu saya. Padahal saya sebenarnya sudah saya persiapkan. Tidak ada seorang Ajurub 3 ayat 61. Ajurub 3 ayat 61. Ya. Ajurub ya, selain Ajurub Pak, selain Ajurub itu mungkin kalau nggak salah surah Al-Imran. Apa gimana sebentar, mohon maaf ya, mungkin saya agak sedikit, tapi saya secara ini aja, nanti dicari sendiri ayatnya. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang tidak akan mendatangi neraka, dan itu suatu ketetapan dari Tuhanmu yang sudah ditetapkan. Nah, nanti cari sendiri karena kita sudah zaman keterbukaan. Apa yang saya omongkan, lihat sendiri ayat berapa itu. Saya tidak mengatakan ayat, tetapi itu menyentuh sekali dengan saya. Tidak ada Maryam 71 Bu. Ya, ayat 71 ya, Al-Maidah. Maryam 71. Bukan, Maryam 71. Maryam 19 ayat 71. Mungkin barangkali seperti itu kurang lebih. Itu yang menggaung di telinga saya hingga saya terkaget.
Tetapi saya tidak menuduh Pak Kace itu menista, tidak. Justru mohon maaf ya, saya yang sudah setua ini, saya sejak kecil tahunnya cuma bacaan hafalan saja. Saya tidak memahami artinya. Justru karena dibacakan oleh Bapak Muhammad Kace, saya juga dulu semula apa benar Bapak ini, tapi ternyata saya cek sendiri begitulah teman-teman, memang benar gitu loh. Kan sekarang kita nyaman ya, tinggal buka di Google kita ketemu. Berarti Bapak ini benar. Nah, lalu saya ketagihan menonton dulu. Jadi saya tuh percaya dulu yang tidak saya tahu dari yang mohon maaf ya, dari ajaran lama saya, dari emak saya, dari bapak saya, dari mungkin saya pernah belajar agama di sekolah, tidak pernah membahas hal itu. Cuma kayak disuruh kalau saya menghafal berdiri, ya kalau nggak hafal disetrap, kan begitu. Tapi tidak mereka jelaskan, ini mohon maaf ya, bukan saya itu yang apa saya alami. Jadi saya terkaget, kok Bapak ini luar biasa begitu loh. Kok Bapak ini luar biasa, tidak pernah menemukan orang yang berani seperti ini. Beliau sedikit pun tidak ada, saya merasa, bukan saya bela Pak Kace ya, tapi kita lihat sendirilah. Saya sering juga melihat video lama beliau, kayak kena kangen juga begitu loh, karena saya sadar dari situ teman-teman. Dan banyak lagi ayat-ayat dari Quran. Sebenarnya kalau saya membaca di sini mungkin terlalu banyak, tetapi itu salah satu contoh. Saya tidak mau nanti dianggap saya nanti bagaimana. Nanti kan penafsiran orang-orang yang menonton ini macam-macam ya. Padahal saya jujur di sini, saya berterima kasih sama Quran yang menyadarkan saya. Dulu saya masih kayak gimana ya. Itulah yang menguatkan saya berani. Ini udah Quran sendiri loh yang bicara, begitu loh. Beliau mengatakan seperti ini, Quran sendiri yang bicara. Berarti apa Pak Kace? Apakah Pak Kace itu menista? Tidak kan? Pak Kace membacakan sesuai dengan apa yang tertulis. Sehingga saya sadar, wah betul sekali ini Bapak bilang. Nah itulah yang membuat saya ingin selalu tahu terus. Saya terus ingin tahu pemberitaan tentang apa sih keinginan. Jadi saya nggak langsung buru-buru melapor. Ini mohon maaf ya, saya berbeda ya. Saya berbeda dengan orang-orang yang lain yang bahkan mungkin ada masih teman-teman saya yang masih dulu seiman dengan saya, begitupun juga keluarga besar saya di rumah ini yang masih ada beberapa yang Muslim. Saya tetap menyuarakan, saya berani karena saya tidak menista Quran. Saya mengatakan itu benar Pak Kace. Mereka hanya bilang, ini menista, karena mereka nggak cek sendiri, tiba-tiba langsung melapor, itu loh, karena merasa nggak enak kuping ya. Memang sih sebenarnya karena ketidaktahuan aja, kurang belajar menurut saya. Kalau saya sebagai pendidik, saya kurang belajar, jadi saya harus banyak belajar dengan Bapak ini. Nah jadi kalau saya tidak mau banyak panjang lebar membahas tentang Al-Quran, tapi sebagai itulah yang merujuk saya mengenal Tuhan Yesus. Dan disitu lagi banyak lagi saya mengonsep banyak, saya punya catatan banyak tentang keilahiannya. Saya dulu bingung Isa dengan Yesus itu, tapi tidak perlu saya jelaskan ya. Artinya kalau Isa itu secara versi Quran, karena saking luar biasanya Yesus Kristus itu, sampai Quran sendiri pun menuliskan itu. Yang saya tangkap seperti itu. Begitu besarnya, begitu luar biasanya Yesus ini, sehingga Quran pun menulis itu. Jadi apakah ada yang ternista begitu? Tidak ada menurut saya. Ya, karena bagus berita itu. Jadi saya sadar itu berani. Saya harus meninggalkan iman lama saya karena petunjuk dari Quran. Artinya saya tidak mendurhakai Quran. Mungkin di sana ada bapak-bapak yang sama juga berasal dari saya yang lebih terdahulu, dipilih Tuhan, lebih menguasai itu semua. Saya mungkin kalau di sini karena waktulah yang tidak panjang lebar membahas tentang Al-Quran, terlalu banyak Al-Quran membahas tentang keilahiannya Yesus atau Isa itu ya. Itu saya sadar di situ. Wow, kalau saya melihat dia hanya utusan, memang utusan, tetapi perbuatan dia begitu loh teman-teman. Jadi itulah yang membuat saya terbuka hati, karena Quran sendiri juga menulis. Dulu saya waktu itu kalau cuma hanya terima Yesus, saya masih asing dengan pendengaran Yesus itu, mohon maaf ya dulu. Tetapi setelah apa gunanya Bapak Kace menyebutkan Isa, penting saya harus tahu siapa Isa dan Yesus. Setelah itu saya, untuk memberanikan saya meninggalkan iman saya, karena Quran memang menyebutkan Maryam mamanya gitu. Saya secara sederhana aja ya, Maryam itu mamanya Yesus, yaitu Maria. Oh benar, Quran sendiri memuat itu. Berdasarkan Quran itulah saya menjadi berani. Kalau tidak ada Quran bicara begitu, saya juga tidak akan mungkin menerima Yesus, karena iman lama saya adalah Quran. Tapi Quran itu sendiri, puji Tuhan, alhamdulillah Quran menulis banyak tentang Nabi Isa, keilahiannya,
perbuatannya yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi lain. Itulah, dan dia walaupun itu dipertentangkan dan diperdebatkan, dia disalib dan dia mati dan kemudian dia bangkit lagi. Mana ada orang yang seperti itu. Nah, disitulah saya, wah, ini Tuhan yang patut saya sembah, saya ikuti. Berarti tidak tahu ya, kalau bagi saya pribadi secara manusia, kok bisa ya saya bisa jadi mau berpindah gitu. Saya berani untuk berpindah meskipun saya tidak gampang, saya dimusuhi, dikatakan bagaimana itu sudah konsekuensi saya. Tapi saya justru tidak tahu ya, saya tidak menyesal sedikit pun, tidak menyesal. Saya dibaptis, oke lah, saya tidak mau mendebat macam-macam, padahal waktu itu zaman sudah setahun lebih ya Pak Kace itu ini. Tapi saya yakin, saya bekerja sendiri di rumah, saya merenung dengan apa-apa ayat yang disampaikan oleh Pak Kace itu. Saya merenung, memikir, betul juga ya, begitu loh. Makanya kata Pak Kace, pastilah kalau orang yang ditangkap Tuhan itu tidak bisa tidur, kata Pak Kace. Betul, saya juga tidak bisa tidur, teman-teman. Saya berpikir, saya merenung, karena umur saya sudah tua, tidak tahu Tuhan Yesus akan menjemput, tidak tahu. Nah, disitulah saya segera ingin dibaptis. Dan puji Tuhan, teman-teman, Pak Kace itu bukan, saya tidak mengenal dengan Bapak Kace itu karena beliau bukan tetangga saya, beliau jauh sekali. Saya di Kalimantan Selatan, beliau mungkin di Jawa Barat, jauh sekali, dan saya pun tidak kenal dengan beliau secara berhadapan. Tetapi saya melihat di YouTube itu sebuah karya Tuhan yang luar biasa. Tuhan ingin menyelamatkan saya, Tuhan melalui saya, anak saya, suami saya juga terselamatkan. Maka firman Tuhan sudah mengatakan, satu orang diselamatkan, maka seisi rumah juga akan diselamatkan. Jadi itu tergenapi semua tentang domba yang 100 dan tersisa 99, yang satu ekor hilang. Dan melalui Tuhan pakai saya, melalui saya mengembalikan lagi anak Tuhan yang hilang itu. Bagaimana saya tahu untuk bisa memberitakan Injil lagi kepada suami saya yang sudah jadi mu'alaf. Nah, karena firman Tuhan sudah luar biasa, dan mungkin teman-teman yang sudah TOP BGT di dalam mungkin mencari firman Tuhan, bagaimana mereka berseru Tuhan, kalau Pak Kace tidak memberitakannya, bagaimana Pak Kace bisa memberitakannya kalau Pak Kace tidak diutus? Itu kurang lebihnya seperti itu, nanti bisa dicarikan. Dan itu sangat menyentuh sekali buat saya. Itu sudah firman Tuhan menyatakan Pak Kace diutus. Melalui Pak Kace saya sadar. Jadi sepertinya itu saja dahulu yang boleh saya sampaikan. Dan apabila untuk menguatkan Pak Kace, saya punya ayat simpanan buat Pak Kace, dan mohon maaf kalau saya pegang mungkin textbook ya teman-teman, tertulis di Matius 10 dari 19 sampai 20. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Haleluya. Berarti disitulah, oh Tuhan, Kau sudah berfirman tentang ini. Tuhan akan mengaruniakan kepada Pak Kace apa yang harus dikatakan Pak Kace. Bukan perkataan Pak Kace lagi, tapi Tuhan Yesus, Bapa di surga berperan di situ. Dia berkata di dalam diri Pak Kace. Disitulah yang menguatkan saya. Saya hanyalah orang biasa, saya hanya bisa berdoa. Saya teringat dengan firman ini. Dan Matius 10:20 mengatakan, karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Dia yang berkata-kata di dalam kamu. Haleluya. Wassalam, alhamdulillah, ini firman yang sangat menguatkan kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Juga Pak Kace barangkali mungkin di situ mendengar ada keluarga besar Pak Kace. Dan dari itulah saya berdoa, saya percaya dari firman inilah yang menguatkan saya. Kalau dibilang kalau mendengar Pak Kace itu ditangkap, mungkin saya letih lesu ya. Saya takut kalau saya ditangkap juga. Tidak, saya tidak takut. Saya mengatakan ini memang firman Tuhan. Saya tidak malah bersembunyi, teman-temannya. Kalau mungkin karena saya sadar, karena Pak Kace itulah yang saya anggap sebagai bapak rohani saya. Mendengar Bapak Kace itu ditangkap, lalu saya sembunyi dan saya tidak mau lagi bersaksi. Puji Tuhan, itu membuat saya dengan ditangkapnya Pak Kace itu tidak kebetulan. Itu semua buat saya pribadi menguatkan saya, bukan menambah saya jadi terpuruk, saya layu, tidak. Justru itu sebagai obat buat saya, sebagai vitamin buat saya, sebagai stimulo saya kuat di dalam Tuhan. Meskipun Bapak rohani saya ditangkap, tetapi firman Tuhan tetap disampaikan. Jadi kayaknya itu saja dahulu. Dan itu baru, mohon maaf kalau saya boleh sedikit menanggapi Bapak Marbun tadi. Saya tangkap sedikit mengatakan bagaimana, saya tidak tahu masalah persidangan itu. Walaupun saya mohon maaf juga, saya hanyalah orang biasa, orang pinggiran. Mungkin
Bapak Pendeta yang saya tidak ada apa-apanya, tapi kalau saya boleh berpendapat sedikit, orang pinggiran ini, saya ini hanyalah tidak apa-apanya ya. Jadi saya diberikan kesempatan sini ngomong, alhamdulillah. Jadi itu baru polisi loh yang datang, baru polisi. Karena ibu tadi bilang, Ibu Yani bilang, katakan ya kalau ya, katakan tidak, katakan apa adanya. Dan setelah saya menyimak sedikit tentang persidangan beliau, di situ Pak Kaci diundang kemana-mana untuk bersaksi. Kan semua itu kan agendanya tertulis ya, Pak Kaci tanggal berapa, tahun jam berapa, mungkin nggak mungkin Pak Kaci kalau nggak diundang Pak Kaci tiba-tiba nyerocos bersaksi. Tetapi kenapa orang-orang di sana, saya nggak tahu, nggak mau menyebutkan namanya, saya nggak begitu hafal juga, kenapa nggak mengakui begitu loh. Kan begitu, nggak mengakui. Iya memang benar. Kenapa mengatakan Pak Kaci sudah dipecat, sudah diberhentikan? Saya simak videonya, kan saya menonton. Kok mengatakan seperti itu? Kalau nggak salah, mungkin saya salah ngomong, dipecat atau bagaimana, yang dikeluarkan atau bagaimana, kurang lebih perkataannya seperti itu. Kenapa Pak Kaci kan diundang begitu loh, sementara dia bilang dipecat. Tapi kalau dicek itu kan saya kurang tahu kan, mesti ada tertulis Pak Kaci masih tetap bersaksi di situ. Itu baru polisi loh yang nanya, teman-teman. Kalau saya menyikapi itu baru polisi yang menanya. Apalagi nanti kalau Tuhan Yesus datang lagi ke dunia ini yang untuk kali kedua. Wow, baru polisi saja sudah bersaksi dusta. Mohon maaf ya, susah bersaksi tidak benar. Itu baru polisi. Apa sih polisi? Manusia juga. Tetapi kalau sudah Tuhan Yesus yang datang, ampun, saya tidak berani. Saya mengatakan iya kalau memang itu iya. Kayaknya itu saja dahulu, saya tidak mau berpanjang-panjang kata. Hanya itu saja yang boleh saya sampaikan, kiranya agar Pak Kaci dengan firman yang saya bacakan, Pak Kaci lebih lagi dah mungkin khotam berapa kali Alkitab. Saya yakin Pak Kaci ini power luar biasa buat Pak Kaci. Pak Kaci tetap di dalam Tuhan, apapun yang terjadi Pak Kaci, mau dianiaya orang, mau di apalah istilahnya dipukulin, di apa segala macam kotoran dikenakan Pak Kaci, itu Pak Kaci, karena Pak Kaci bersama Tuhan. Pak Kaci memang sakit sebenarnya Pak Kaci, tapi karena ada roh Tuhan di situ, Pak Kaci jadi kuat. Itulah yang hebatnya orang-orang Kristen ya, begitu Tuhannya dihina begitu ya, Tuhannya dihina, kita tidak teriak-teriak untuk bela-bela Tuhan, tapi kita pikul salib. Itu menjadi, kalau Tuhan kita dihina, itu menjadi kekuatan buat kita. Kita bukan menjadi terpuruk, tetapi kita tambah hidup. Itulah yang saya sikapi ya. Begitu Tuhan untuk kita dilecehkan, kita tidak perlu membela Tuhan. Seharusnya Tuhanlah yang bela kita. Itulah hebatnya orang Kristen. Itulah hebatnya anak-anak Tuhan. Tidak berteriak-teriak, tidak demo-demo, tidak. Kita hanya berdoa. Biarlah Tuhan yang bekerja. Kita dikuatkan dengan firman, karena firman itu hidup. Saya bisa senyum-senyum itu karena firman. Kalau nggak ada firman Tuhan, apalah artinya saya ini Pak Kaci? Apalah artinya saya ini Tuhan Yesus? Terima kasih Pak Kaci sudah memberitakan Tuhan Yesus, sehingga saya percaya Tuhan Yesus. Kalau nggak, siapa yang memberitakan Pak Kaci? Saya nggak tahu. Saya juga bingung dulu ya. Nah ya udahlah, kalau bercerita panjang lebar, karena saya yakin dulu saya tidak akan pernah masuk surga. Saya tidak bisa menggapai surga itu dengan kemampuan saya, tapi Pak Kaci memberikan kekuatan. Nggak akan mungkin berdosa. Nanti ditanya di dalam kubur. Ini mohon maaf ya, karena memang itu adalah itu yang saya takutkan. Marah buka apa yang saya bertanggung jawabkan, tetapi Tuhan Yesuslah yang mengalahkan maut. Barang siapa percaya Yesus, maut itu tidak berkuasa lagi. Tuhan Yesus, dia Tuhan, kita tidak apa-apanya. Ikut Tuhan Yesus kita diselamatkan. Nggak akan mungkin kita bisa menjawab nanti di alam barzah. Saya percaya itu nggak akan mungkin. Jadi saya ikut Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan Yesus, biarlah dia yang berkarya, biarlah dia yang mengalahkan maut. Saya cuma nebeng aja dengan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, agar kiranya kesaksian saya yang sangat sederhana ini bisa memberkati teman-teman dan membuat teman-teman jadi sadar. Dan itu yang bisa saya sampaikan. Salam sadar. Terima kasih Bapak Marbun. Iya, Tuhan berkati. Jangan lupa klik video yang di sini ya. Terima kasih.